Tapi open house ini juga tadi kita sudah memantau pemirsa akan dilaksanakan juga di Istana Merdeka. Nah, sambil kita terus nanti memantau, kita tentunya sapa ingin dulu membahas nih, ya. Pak Ustadz. Betul. Ini kan sudah banyak di masyarakat, khususnya umat muslim Indonesia yang bersilaturahmi setelah sholat Id. Ini fadilahnya seperti apa sih untuk silaturahmi setelah sholat Id ini? Sebetulnya Mas Ijul, dari zaman Rasulullah itu memang setelah Rasulullah sholat Id, khutbah, Rasul mendatangi para sahabat. Zaman Nabi memang udah ada, tapi yang nggak ada ketupat, opor. Artinya Rasulullah tuh cara-cara seperti itu sudah ditelurkan oleh baginda Rasul. Namun ketika masyarakat Indonesia itu ada satu adat atau tradisi untuk mudik dan sebagainya. Nah ini yang nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Kalau fadilah jelas, sehat, siapa orang mau panjang umur, murah rezekinya, sambunglah silaturahim. Berarti kebalikannya, ketika Idul Fitri, hari yang fitrah itu, masih nggak memaafkan, nyimpan dendam, you, me, and, percuma kita ibadah puasa. Esensi puasa itu, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak akan masuk surga ketika di hatinya ada sebiji zarrah. Tahu sebiji zarrah, Mbak Gita? Sebiji atom tuh rasa dengki, iri kepada sesama, tidak akan masuk surga. Jadi kalau ngomong fadilah itu luar biasa, banyak sekali. Oke. Nah, sambil itu Pak Ustadz kita akan kembali memantau ya Pak Ustadz dan juga pemirsa. Nah ini dia, kita akan kembali memantau di Istana. Kali ini suasana open house yang tentunya diselenggarakan dan kita lihat juga tampak sudah hadir Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tadi juga sudah melaksanakan ibadah sholat Id tentunya di Masjid Istiqlal. Ini sudah hadir karena memang sedianya open house ini akan dilakukan mulai pukul 9 pagi dan kita lihat. Nah, ini dia pemirsa ya, dan juga Hijul. Ini dia. Sudah ada banyak juga ya masyarakat yang tadi tiba di Istana Negara ya. Dan kita lihat ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba bersama dengan Presiden Prabowo. Dan ada anaknya juga hadir ya. Iya, Jan itu Etes dia. juga hadir di istana. Ini tampaknya sudah siap ya, semuanya tentunya berbaris karena, ini dia tamu yang sudah datang. Yusuf Kala sudah tiba juga. Oke, Wakil Presiden ke-10 RI. dan ke-12. Ya, Bapak Yusuf Kala ini sudah hadir, sebagaimana kita tahu bahwa open house ini juga turut mengundang para mantan presiden, para mantan wakil presiden, para pejabat negara, bahkan juga para duta besar ya. Betul, duta besar, kemudian juga lembaga internasional juga turut diundang untuk open house pada pagi hari ini. Selain itu juga ada tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga masyarakat umum yang sudah sejak pagi tadi berada di Istana Negara. Tadi kita memantau jika tadi Syahda Yustiza ini sudah sempat mengabarkan masyarakat ini juga bisa tentunya bersilaturahmi, bersalaman, bahkan masuk bertemu dengan presiden karena halal bihalal dan juga bersama dengan sejumlah tokoh ini juga bisa diikuti oleh masyarakat. Dan memang untuk open house ini sudah bisa dari pukul 9 pagi. Oke, kita memantau kembali pemirsa, ini juga tampak hadir putra dari Presiden Prabowo Subianto sudah ada Didit dan juga Ibu Titi Soeharto ya. Soeharto. Sudah tiba juga hadir. nih. Luar biasa ini. Tampaknya sudah lengkap ini, sudah untuk berjejer dan bersalaman untuk menyambut para tamu-tamu dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Luar biasa ya Pak Ustadz ya, ini kita lihat tentunya sambil kita mungkin bisa memantau, artinya kan memang silaturahmi bersalaman ini sudah dilakukan sejak dulu, tradisi ini dilakukan. Dan juga begitu juga dengan bermaaf-maafan dan bersalaman seperti ini ya Pak Ustadz. Tapi momennya itu memang ketika Idul Fitri aja ya Pak Ustadz? Terlebih Idul Fitri, betul. Sebab memang yang dicontohkan oleh Rasulullah begitu. Namun bermaafan itu, kalau mungkin Mas Izul pernah mendengar satu hadis ketika nisfu Sya'ban itu Allah turun ke langit dunia. Allah menghapuskan semua dosa umat Nabi Muhammad. Cuma ada 2 golongan yang tidak dimaafkan Allah. Yang pertama musyahin. Ini golongan orang yang tidak memaafkan, menyimpan dendam. Jangankan masuk Ramadan, di nisfu Sya'ban aja passwordnya nggak ada, nggak bakal bisa dapat keberkahan Ramadan. Yang kedua, musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Namun media yang disiapkan oleh baginda Nabi
kapanpun bermaafan sangat dianjurkan. Wa anta'fu, hendaklah kalian bermaaf-maafan. Jadi kapanpun dianjurkan kita untuk saling bermaafan. Ya. Kalau tadi itu masalah mudik itu memang hanya umat muslim di Indonesia begitu ya Pak Ustadz ya? Setahu saya sih di Qatar nggak ada gitu ya. Di Saudi begitu juga. Dan itu sangat mulia sebetulnya. Bagaimana orang yang di tanah rantau itu ingin mengecup tangan ibunda, ayahanda. Mohon restu redonya. Jauh-jauh dari Jakarta. Kadang naik motor, saking nggak muatnya pakai papan tambahan. Ratusan kilo untuk menjumpai ayah dan ibunya. Namun Mas Izul, yang ironisnya begini. Banyak di antara kita, mereka mudik tapi mengalahkan yang lebih wajib. Sholatnya nggak sholat, puasanya jadi batal. Bahkan bela-belain. Kan ini satu hal yang lumrah ketika kita pulang kampung itu kita ingin memberikan narasi, kita ini orang yang sudah sukses di Jakarta. Artinya apa ya? Semua yang kita miliki itu kita ingin kasih tahu masyarakat, kita ini orang yang sukses. Tapi satu sisi berbenturan dengan ketidakmampuan kita. Sehingga menghalalkan segala cara untuk mudik agar tampil leks. Tapi esensi daripada mudiknya justru lompat pagar daripada silaturahim itu sendiri. Sangat disayangkan. Tempoh hari kita saksikan. Orang mau mudik, nggak jadi. Apa sebabnya? Karena ketahuan nyolong ayam tetangga. Aduh. Aneh kan? Pengen mudik nyari pahala, tapi malah jadi dosa. Itulah dia, niat baik, caranya tidak baik, pasti hasilnya nggak baik. Nah itu dia, itu tentunya yang di hari kemenangan ini tentunya bisa menjadi refleksi bersama tentunya untuk seluruh umat muslim sambil kita terus memantau. Ini kita lihat ya kita nih, sudah banyak juga masyarakat yang hadir masuk untuk bersalaman juga bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Tadi kita lihat ya sebelumnya ini sudah ada Jaksa Agung, sudah hadir, kemudian jajaran kementerian ini juga tadi kita memantau ada Zulkifli Hasan, kemudian juga ada Nusron Wahid dan juga nah ini dia tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh bangsa ini juga hadir, ada Baba Hekal, kemudian juga ada sejumlah pesohor-pesohor lainnya juga sudah satu persatu masuk dan juga bersalaman secara tertib ya. Betul. Masuk dan bersalaman bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang kali ini mengenakan setelan berwarna abu-abu bersama juga dengan Didit. Nah ini kan tradisi yang bisa dibilang apa di Indonesia juga saja ya Pak Ustadz ya, open house. Ini kan saling bersalam-salaman, menyambut tamu yang tentunya dimaknai menjadi lebih baik dan lebih peduli terhadap sesama. Ini bagaimana memaknai untuk open house dan juga bersalaman ini, Pak Kalau di zaman Rasul bagaimana Pak Ustadz? Nah. Sama juga, bahkan 24 jam. 24 jam? Di luar dari Ramadan, di luar dari Idul Fitri, Rasulullah siap untuk berkhidmat kepada umat. Namun ada sisi-sisi ketika Rasul melihat ini tidak urgens, tidak penting-penting amat, maka di situ ada kemakruhan ketika kita berkunjung kepada seseorang di waktu malam hari. Yang waktu Allah ciptakan malam hari itu untuk istirahat, untuk ibadah. Nah, ketika kita sengaja tanpa ada hal yang sangat prinsipil datang ke rumah orang malam-malam. Mungkin nih Bang Izul udah nikah belum? Sudah, alhamdulillah sudah. Berapa istri? Satu Pak Ustadz. Cukup satu aja ya, kecuali Ustadz. Oh iya siap. Nah ketika Bang Izul nih datang tuh teman ke rumah Bang Izul. Oh lover file, mafi muskilah. Tapi yang di belakang gerendengan nih Bang Izul. Gimana sih udah malam-malam bukannya bobo, itulah dia jadi fitnah. Jadi ada sisi-sisi ketika mungkin darurat maka Rasulullah 24 jam siap untuk melayani umat. Tapi ketika tidak prinsipil maka dibatasi dengan satu kaidah Rasulullah. Dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan sangat berpahala. Itulah konsep makruh. Jangan bertamu ke rumah orang malam-malam, khawatirnya laki bini malah jadi ribut. Gitu. Tamunya juga nanti nggak siap ya Pak Ustadz ya? Iya kira-kira begitu. Kita lihat kembali. Kali ini
Luhut Binsar Ketua Panjaitan. Dewan Ekonomi Nasional ya, Betul. sudah tiba di istana. Jadi tidak hanya umat muslim yang tentunya merayakan hari kemenangan, tapi juga seluruh tentunya terbuka Ya, untuk betul. seluruh agama. Opung ini juga terlihat hadir dan berkunjung ke istana bersalaman bersama dengan keluarga. Sementara itu, jika kita lihat pemirsa, memang ini disiapkan satu persatu masuk sembari yang lain menunggu mengantri di luar Selasar ya, di Selasar. Di Selasar untuk akan masuk satu persatu. Nah, Tadi juga kita sudah lihat ya, tamu-tamu dari lembaga internasional juga sudah tiba mengantri di luar untuk nantinya bersalaman juga bersama dengan Presiden. yang kita Prabowo lihat bersama Subianto. juga pemirsa, mereka ini juga tidak hanya agendanya seperti yang dikatakan Syahri, tidak hanya bersalaman, bersilaturahmi. Ini kita lihat Yandri Susanto, salah satu juga jajaran dari kementerian. Dan mereka ini juga akan bergabung bersilaturahmi bersama, makan bersama. Makan bersama, dihadirkan, makan ketupat, makan opor bersama. hidangan-hidangan yang tentunya Hidangan-hidangan. sudah khas sekali Betul, dengan khas Idul Fitri. Idul Fitri. Pak Ustadz, untuk terkait dengan hidangan-hidangan sendiri, kan ini sudah tradisi ya, ada opor, ada rendang. Tapi sebenarnya ini ada makna tersendiri tidak sih? Apa ini memang hanya menjadi budaya yang sudah terjadi tahun per tahun dengan menu-menu seperti ini? Ketupat terutamanya nih, Pak Ustadz. Karena kan kalau tadi dibilang secara sejarah sebenarnya tidak ada zaman dulu ketupat, tapi sekarang sudah mulai beralih, sudah mulai ada hidangan-hidangan yang khusus setiap tahunnya ada. Ya. Ya itulah Nusantara. Kaya dengan berbagai macam tradisi. Satu contoh gini, Mbak Gita. Di Jawa Tengah itu ada istilah sekaten. Jadi kalau warga ngumpul tuh makan kue apem. Rupanya para wali songo dulu itu mengambil satu nama apem itu dari satu nama Allah, Afuun. Oh, Itu kan sejarahnya. ya ya. Jadi makan kue ini berkah, insya Allah Allah ampunkan. Kalau kita melihat daripada literasi-literasi yang ada, kita berkumpul dengan orang soleh itu bisa menjadi syafaat. Kita memperbanyak teman-teman yang soleh itu bisa menjadi syafaat. Kita memiliki guru-guru yang soleh mendapat syafaat. Bahkan dalam satu literasi, kita duduk di tempat orang alim, orang soleh dapat syafaat. Makan bareng dengan orang alim itu dapat syafaat. Nah, kata-kata syafaat ketika kita makan bareng, itu tadi apem itu akan dapat syafaat, Allah ampunkan. Daya tarik bagaimana masyarakat makan tapi nimbrung dengan ulama. Magnetisnya salah satu di situ. Nah, kalau ketupat, mungkin kalau di Betawi pesor namanya. Pesor tuh bentuknya mirip-mirip. Ini nggak jadi ngomong makanan sih ya. Itu adalah. Sambil kita ngomongin Kita lihat makanan. nih, Gibran sama Jan Etes mau kemana nih kita nih? Kita pantau pemirsa, ini tampaknya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini sudah naik ke golf car. Tampaknya mungkin terlebih dahulu, ini jangan-jangan dugaan kita apa langsung Mau bertolak ke ke Solo nih ya, ketemu Langsung ayahanda menuju. di sana. Iya, karena tadi kalau kita pantau pemirsa dan juga Ijul dan juga Pak Ustadz, suasana di Solo ini juga tampak Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang memang tidak open house, hanya internal saja, tapi tetap membuka. Tetap menerima ya masyarakat yang untuk ingin bisa datang bersilaturahmi. Jadi sepertinya Wapres kita ini juga tidak lama berada di istana untuk menyambut para tamu karena sepertinya nanti kita mungkin akan pantau ya. Nanti kita akan pantau langsung juga di sana. Iya, apakah beberapa jam kemudian ini nanti akan tiba Wakil Presiden, tapi sambil kita pantau juga kali ini sudah ada tokoh-tokoh juga, tadi kita sudah sempat melihat sepertinya jajaran kementerian sudah hadir. Ini open house masih panjang. Masih panjang, betul. Pak Karena Presiden tadi ini tampaknya antriannya juga masih masih kuat. panjang ya. Pak Presiden tentunya juga masih kuat untuk bersalaman dengan seluruh tamu. Kalau tebakan saya ini jangan-jangan ada ratusan ribu sampai sore ini bisa ditampung. Tapi kalau kata Pak Ustadz tadi jangan sampai malam ya Pak ya, Pak Ustadz ya. Nanti istri nyap-nyap ya Pak Ustadz. Oke. Baik, tapi kita jeda dulu ya Agita. Pemirsa, nanti program Indonesia Berlebaran masih akan kembali usai jeda.
Kembali di Indonesia Berlebaran, pemirsa, kita akan kembali pantau bagaimana suasana open house di Istana Negara Jakarta, di mana tadi sudah ada beberapa tokoh ya yang hadir di Istana Negara. Nah, sudah banyak sekali, tapi sebelumnya pemirsa kita juga akan memantau. Oke, nah ini dia sudah hadir. Keluarga Pak SBY ya, tiba di Istana. Wah, lengkap ya, Dengan keluarga baju, Yudhoyono. Suasana bajunya biru. Suasananya biru, karena memang keluarga Yudhoyono ini biasanya khas ya. Jadi mereka di Hari Raya Idul Fitri pasti sudah ada tradisi seragaman. Betul, dari tahun ke tahun. Sesuai dengan tema. Iya, kita pantau. Kalau tadi sebenarnya Imam Fajar sudah mengabarkan ya, di Cikeas juga sebenarnya ada. Di Cikeas sebenarnya ada open house. Mungkin Pak SBY datang dulu. Dapat undangan dulu, datang ke Istana Negara dulu ya. Baru setelah itu nanti menyapa masyarakat di Cikeas. Oke, ini dia kita pantau pemirsa suasana terkini. Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga ada Ibas dan seluruh keluarga Yudhoyono ini hadir di istana bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya momen Lebaran kali ini, kalau tadi kita pantau juga Presiden RI ke-7 Pak Jokowi ini tidak hadir ya, memang karena berlebaran. Atau mungkin Gibran mau jemput ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Ada banyak momen-momen yang tentunya tidak akan kita duga ya. Ya, betul. Nah, oke, sambil kita terus memantau, ini dia sudah hadir ada juga. Bahlil Lahadalia. Betul, sudah hadir Pak Bahlil, Menteri SDM yang hadir juga bersama dengan seluruh keluarga. Datang, artinya ini sepertinya untuk jajaran kementerian bisa dibilang hampir sudah lengkap, bahkan mungkin masih terus menunggu ya, masih akan hadir. Tampaknya memang seluruh jajaran dari kabinet ini akan hadir bersalaman dan bersilaturahmi bersama dengan Presiden di istana sambil terus disambut. Kali ini sepertinya Pak Presiden saja sendirian yang menyambut. Kalau tadi Didit tampaknya sudah sambil menghantar rombongan keluarga Yudhoyono untuk masuk bersama. Kita penasaran ya, habis salaman ini masuk kemana sih? Oke, ini sudah hadir Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama dengan seluruh keluarga yang juga mengenakan setelan berwarna putih bersama dengan anak-anak. Masuk juga, kita penasaran ya, kira-kira habis bersalaman mereka masuk mau ngapain? Apakah makan? Langsung opor? Iya. Atau ketupat dulu? Menu-menunya. Yang pasti di dalam suasana berlebaran ini ya Pak Ustadz, kita kan tentunya harus saling memaafkan, di momen ini harus saling mengampuni, tapi kan kadang ada juga ya beberapa orang yang mungkin entah sudah berkonflik sekian lama, yang mungkin di Hari Raya Idul Fitri ini masih belum bisa memaafkan. Tapi bagaimana sebenarnya suasana kebatinan yang harus disiapkan pada hari kemenangan seperti ini? Apalagi untuk yang masih mungkin berselisih, belum selesai, hingga Hari Raya pun bahkan belum kelar sebenarnya. Maaf daripada memaafkan. Tapi jangan lupa satu hal. Sesuatu yang berat itu, sesuatu yang kita rasakan teramat berat bagi kita, padahal itu ibadah yang mulia, pasti di situ Allah berikan kemuliaan, pahala yang begitu besar. Saya tertarik tadi ketika Mbak Anggita mengatakan salah satu dari tamu kehormatan kita berseragam. Pak SBY. Ya, memang dari zaman Nabi Muhammad juga begitu. Jadi kalau sholat Jumat itu, Bang Hizul, disunahkan menggunakan pakaian yang serba putih. Tapi kalau di hari raya itu disunahkan pakaian yang baru. Contoh, ini sorban saya baru. Ada orang nawar ini 5 juta, padahal harganya 500.000. Saya nggak kasih. Apa sebabnya? Karena sorban ini dari orang yang spesial di hati saya. Contohnya, begitupun Ramadan. Kalau puasanya, saya pikir umat-umat di luar agama kita juga pun akan ada puasa. Siapapun orang bisa menahan untuk lapar dan haus. Tapi jangan lupa, yang memberikan puasa itu tersimpul dalam Ramadan. Kalau yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasihnya orang yang beriman, sampai kapanpun tidak akan digadaikan imannya. Dan di situ ada password. Ketika seorang Muslim sampai hari Idul Fitri tidak memaafkan, maka
ditolak, bahkan ditangguhkan ibadah Ramadan. Musyahin. Berarti wajib memaafkan ya Pak Ustadz ya? Kalau secara nurani, Bang Izul, contoh gitu ya, saya ini dibunuh karakter saya, difitnah saya, dizolimi saya, tahunan. Ketika bangkit kembali, dia minta maaf kepada saya. Wajar dong, saya sakit hati. Tapi Allah melihat umirtu annakuma bizzahir. Kata Nabi, aku ini diperintahkan oleh Allah untuk menghukumkan semua yang zahir, yang kelihatan. Dalam artian, saya akan bersikap kepada orang yang minta maaf kepada saya, baiklah, saya maafkan kamu. Sekalipun dalam hati saya masih dongkol, Si mengkol banget. masih ya gitu. Itu Allah maafin. Sebab itu satu hal yang sangat manusiawi lah. Yang penting di depan dia kita maafkan. Allah melihat yang itu. Gitu. Baik, bisa kita akan lanjutkan wawancaranya atau dialognya bersama dengan Pak Ustadz, tapi kita jeda dulu. Indonesia Berlebaran akan kembali usai jeda berikut.